الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين 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 يا رب العالمين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله jamaah oh jamaah alhamdulillah mana tepuk tangannya Masya Allah Habib Syekh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat saya kagumi seluruh habaib yang hadir, para alim ulama, para kiai, para gus yang hadir, para ibunya yang hadir, Ibu Caca, kos saya di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau bukan Ibu Caca dan Pak Bupati yang memanggil saya ke sini, saya tidak berani berdiri di sini. Karena di Kendal banyak sekali kiai, Masya Allah. Jamaah, oh jamaah, hadir untuk bersolawat dan berharap seluruh masyarakat Kendal ini berakhlak. Berakhlak, banyak-banyak bersolawat supaya mengikuti akhlak daripada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, apa itu akhlak? Kita semua ini adalah makhluk, yang menciptakan kita adalah Khaliq. Semua yang membuat Khalik dan makhluk ridha disebut akhlak. Semua yang membuat Khalik dan makhluk senang disebut akhlak. Ada seorang anak kalau ketemu dengan orang tuanya, permisi, kalau bahasa kami tabe, kalau bahasa Jawanya nyuwun sewu, ya. Tabe kalau bahasa kami, permisi. Dia sopan di hadapan orang tuanya, pasti ibu-ibu akan bilang anak itu sangat berakhlak, tapi tidak sholat. Subhanallah. Ada orang yang sholat malam sekaligus nonton Portugal lawan Swiss, sholat tahajud tapi judi. Apakah dia berakhlak? Tidak. Yang berakhlak itu yang mana? Yang berakhlak yakni yang membuat Allah ridha dan makhluknya ridha. Baik hubungannya kepada Allah, baik pula hubungannya sesama manusia. Baik hubungannya kepada Khalik, baik juga hubungannya kepada makhluk. Maka barulah disebut dengan orang yang berakhlak. Tidak bisa disebut orang yang berakhlak hanya dengan sopan santunnya. Tidak bisa juga disebut orang yang berakhlak hanya dengan sholat malamnya. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
wa ibadur rahman. Jamaah. Ibu, Bu, saya itu kalau ceramah Habib, mohon izin Habib, saya lebih banyak ke ibu-ibu. Gak pernah kami itu menyapa Pak, gak pernah. Selalu ibu, ibu. Kenapa banyak ke ibu-ibu? Karena kalau bapak-bapak meskipun tidak disebutkan, mereka memperhatikan. Kalau ibu-ibu sudah dipanggil masih sibuk sama HP-nya. Contohnya jilbab kuning yang di depan dua. Karena kalau kata dokter Aisyah Dahlan, memang begitulah perempuan, membutuhkan 20.000 kata satu hari dikeluarkan. Kalau bapak-bapak fokus. Makanya Bu, kalau WA suaminya jangan marah. Kata ibu, Pak, apa jawaban suaminya? Oke. Pak, titip ini ya. Apa jawabannya Bu? Oke. Itu kalau masih pagi. Kalau sudah malam tinggal stiker. Ibu jangan marah, karena memang laki-laki diciptakan seperti itu. Jamaah, kita lanjutkan setelah penjual itu lewat. Mau dia tidak lewat-lewat? Mau? Borong. Jamaah, kata Allah, wa ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pengasih. Mau jadi hambanya Allah yang maha pengasih? Siapa yang nomor satu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang rendah hati di atas muka buminya Allah. Pertanyaannya, ibu-ibu, ibu-ibu, ini yang ceramah hidup di bumi bukan? Yang jualan hidup di bumi bukan? Yang menjabat sebagai bupati orang bumi bukan? Yang tukang parkir orang bumi bukan? Kata Allah, orang yang menjadi hambanya Allah yang maha pengasih, mereka rendah hati di atas muka bumi. Siapapun penduduk bumi, dia rendah hati di hadapannya. Maksudnya, jangan kalau bicara sama yang lebih tinggi dia sopan, rendah hati. Tapi ketika berbicara dengan orang yang di bawahnya dia sombong. Kata Allah, yamshuna 'alal ard, siapapun di atas muka bumi ini. Jamaah, Kendal ini bumi bukan? Bumi. Jakarta bumi bukan? Amerika bumi bukan? Apa kata Allah? Rendah hati di atas muka bumi. Bukan hanya ketika berada di Kendal dia sopan, lalu berada di kampungnya orang dia selengean. Subhanallah. Dimanapun dia berada mesti menjadi orang yang rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Nomor satu rendah hati, nomor dua mereka yang menghabiskan waktunya di rumahnya sujud dan berdiri sholat malam. Jamaah, kalau kita pikir-pikir mungkin lebih mulia yang banyak sholat malamnya. Tapi kenapa Allah taruh di nomor dua, bukan nomor satu? Nomor satu Allah bilang yang rendah hati, barulah nomor dua yang banyak sholat malamnya. Kenapa? Karena banyak orang, semakin banyak sholat malamnya, semakin tinggi hatinya, semakin banyak ibadahnya, semakin merasa lebih baik daripada orang lain. Maka Allah taruh nomor satu yang menjadi paling dekat dengan Allah, yang rendah hati di atas muka buminya Allah, bukan yang paling banyak ibadahnya. Jamaah, والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan golongan yang ketiga mereka yang meminta menjauh dari neraka. Karena banyak anak muda bilang begini, gak apa-apalah saya masuk neraka sebentar, paling juga nanti masuk surga. Gak apa-apalah saya nggak sholat, yang penting ikut sholawatan sama Habib Syekh. Nanti Habib Syekh yang akan memberikan syafaat. Sholatlah. Sholat itu yang pertama diukur nanti. Sholat itu yang ditimbang. Kata Allah, minta dijauhkan dari api neraka. Jamaah, saya tahu jamaah sudah gelisah Habib, ingin bersolawat bersama. Namun sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kepada semuanya, kepada para youtuber, karena ini pasti nyolong konten semua. Jamaah Al-Tiktokiyah, saya punya jamaah Habib, namanya Al-Tiktokiyah. Jamaah TikTok, jamaah Instagram, jamaah YouTube, kalau masukin konten jangan sembarangan di situ disulis solawat teradem tahun ini. Baru isinya ya tab wadallah, bukan solawat itu. Tidak semua lagu Arab itu solawat. Yang mana solawat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Versi yang lain solawat ada lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Solawat semua. Ada juga lagu Arab Islami tapi bukan solawat. Tap kan. Ada juga lagu Arab tapi bukan solawat, tapi Islami. Yang mana itu? Ilahi las tulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Ustadz, bukannya itu solawat. Coba dengar artinya. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Adakah solawat dalam syairnya? Bukan solawat, tapi lagu Islami. Ada juga lagu Arab, bagus artinya, tapi tidak semua muslim menyanyikannya. Boleh dinyanyikan secara umum. Yang mana itu? Ummi thumma ummil haddi akhir yum fa ummi hubbi min awil hayati hammu hammi illi kattar khirha dab khirha fi dammi wa aish fi ummi. Lagu ibu. Apakah orang Islam saja yang punya ibu? Semua punya ibu. Ada lagi yang lagu Arab, bagus artinya. Zaujati anti habibati anti. Apa artinya?
istriku, istri ya, bukan pacarku. Jadi yang datang sama pacarnya, ya Allah mudah-mudahan pulang dari sini putus. Kenapa? Oh nikah, pulang dari sini nikah. Oh langsung Habib Syekh ada yang menjadi saksi luar biasa. Jamaah, tidak ada pacar-pacaran, oke? Semua yang ikut berselawat malam ini, semuanya insya Allah nikah dengan mudah. Nikah tanpa minta sertifikat rumah. Kalau di Makassar itu biasa, di kampung saya biasa itu minta sertifikat rumah. Tapi tidak H-3 juga. Ini H-3 minta sertifikat rumah. Rumah apaan? Rumah minion. Jamaah, jadi pilih-pilih lagunya. Ini yang main TikTok tiba-tiba pasang backgroundnya Mekah, pasang backgroundnya pengajian, lalu salah lagu. Apa lagunya? Enta mush kifaya alaik yagrah li haya. Solawat ini merdu. Solawat apa? Lagu putus cinta itu. Jadi ada solawat, ada syair Islami, ada syair Arab, ada lagu tidak bagus untuk kita nyanyikan karena artinya tidak Islami. Ada juga lagu Indonesia nada-nada Arab. Lagu Indonesia nada-nada Arab. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Jangan yang itu nanti ada yang tersinggung. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Nada-nada Arab tapi lagu Indonesia. Jadi harus tahu yang mana yang sholawat, yang mana bagus untuk dilantunkan. Makanya malam hari ini hadir bersama kita guru kita bersama yang insya Allah Allah berikan umur panjang, Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi setiap daripada langkah kaki beliau, dan Allah jaga daripada segala macam mara bahaya yang ada di langit dan ada di bumi. Dan insya Allah beliau mengingat kita semua sampai di yaumil qiyamah insya Allah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sebelum saya selesaikan, saya kasih satu doa. Doa yang paling singkat. Nabi SAW sedang berjalan bersama dengan para sahabat. Ketika Nabi sedang beristirahat, ada seorang musuhnya Nabi SAW merebut pedangnya Rasulullah. Ketika direbut pedangnya Rasulullah SAW, langsung orang tersebut mengatakan, Muhammad, siapa yang mau tolong kau sekarang? Nabi doanya singkat saja, satu kata, Allah. Tiba-tiba bergetar tangannya orang kafir tadi, jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi SAW, counter attack. Serangan balik Portugal nanti malam. Ronaldo gitu loh. Langsung counter attack, serangan balik. Lihat, doanya Nabi tidak panjang. Doanya Nabi cuma satu kata, Allah. Ibu doanya sudah panjang, tidak makbul-makbul. Karena bukan hatinya yang berdoa, lisannya saja. Yasinan sambil bagi kue. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Bagaimana bisa diijabah? Maka malam hari ini hatinya yang bersolawat, bukan hanya lisannya. Nabi pendek, singkat, Allah, tapi langsung dikabulkan. Kenapa? Bukan lisan saja, tapi hatinya ikut mengingat Allah. Malam hari ini saya minta semuanya ikut mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pengajian salawat yang insya Allah dibimbing oleh guru kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.